Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afiamen dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Captain Hans. Kali ini saya akan membicarakan atau review sebuah film berjudul Plane. Saya baru saja nonton beberapa hari yang lalu di bioskop. Dan kalau Anda masih keburu waktu, bisa saksikan film itu. Menurut saya bagus, tapi ada beberapa hal yang akan saya ungkapkan. Saya akan kupas tuntas dari sisi mata seorang pilot. Kalau untuk netizen, untuk awam, mereka nggak ngerti. Dan saya pun atau kita pun dibohongin juga enak aja dibohongin. Karena film ini memang bagus, cara pengambilannya, ceritanya. Namun kembali lagi dari sisi mata seorang pilot, banyak kejanggalan atau ada istilahnya pembohongan publik lah, seperti itu. Seperti apa? Oke, kita mulai. Sebuah film Plane yang dibintangi oleh Gerard Butler dan Mike Colter. Ceritanya mengenai sebuah pesawat berangkat menghadapi cuaca yang sangat buruk, lalu elektrikalnya mati, navigasinya mati, dan harus mendarat darurat. Mendaratnya dia pilih adalah di sebuah hutan yang relatif pohonnya pohon rendah-rendah atau pohon rumput-rumput seperti itulah, bukan pohon-pohon tinggi. Oke, kita mulai dari awal keberangkatan. Sang kapten terlambat, tergesa-gesa sambil menelpon anaknya. Lalu dia mengatakan bahwa dia langsung menuju ke pesawat yang seharusnya dia menuju ke ruang briefing atau ke flight operation, yang mana di flight operation itu dia akan mendapat briefing dari FOO berupa cuaca, destination condition, ataupun cuaca di destination dan lain sebagainya, tapi dipersingkat. Ya, ini sah-sah saja karena untuk menyingkat waktu. Lalu masuklah dia atau tibalah dia di kokpit, yang mana co-pilotnya dan kabinnya semua sudah siap. Nah, di sini kita mulai kejanggalan-kejanggalan atau ketimpangan yang pasti produsernya ataupun sutradaranya pasti bukan pilot. Dan sedetail apapun, banyak yang dipersingkat, banyak yang di-shortcut oleh sutradaranya. Salah satu contoh, pesawat ini relatif pesawat medium aircraft, bukan wide body. Lalu ketimpangan ataupun kejanggalan yang pertama, kabinnya atau pramugarinya cuma 3, yang mana seharusnya pramugari minimum 4. Kenapa minimum 4? Satu pramugari mencakup 50 penumpang. Pesawat tersebut kokpitnya mirip sekali dengan Airbus, tapi kejanggalannya sticknya berupa yoke seperti ini, bukan joystick seperti Airbus ada di sebelah kiri atau di co-pilot ada di sebelah kanan. Ini satu kejanggalan yang pertama. Kalau pesawat itu memang Airbus atau sejenisnya, kapasitas penumpang kurang lebih sekitar 200 atau kurang, pramugarinya harus 4. Ternyata di sini pramugarinya cuma 3. It's okay lah, karena yang bikin bukan sutradara, yang bikin bukan pilot, sutradaranya. Lanjut, kita masih lihat dari sisi pesawat. Kalau kokpitnya katakanlah Airbus, kenapa tailnya atau ekornya di bagian bawah sini, ini ada pintu penumpang. Pintu penumpang yang di belakang sini itu adalah pesawat sejenis MD-82 atau MD-90 atau DC-9. Airbus atau pesawat Boeing yang lain, pintunya tidak ada yang di belakang. Nah, ini pintunya di belakang. Ini satu, sudah ada kecurangan ataupun pembohongan publik. And then
Mereka siap terbang. Ceritanya siap terbang. Pada saat terbang, memang sudah di briefing di bawah bahwa cuacanya buruk. Seburuk apapun, perlu teman-teman ketahui, ilmu yang saya dapat dari sesepuh kami zaman dulu, jangan khawatir pesawat masuk cuaca buruk, dibanting-banting seperti apapun juga, pesawat tidak akan crash, tidak akan meledak, tidak akan pecah, tidak akan hancur. Jadi ini suatu pembelajaran juga atau ilmu pengetahuan buat Anda yang takut akan cuaca buruk, tidak perlu takut lagi dengan kondisi seperti itu. Pada saat cuaca buruk yang dihadapi oleh film tersebut, petir menyambar di mana-mana dan cukup lama, pesawat habis diguncang-guncang. Lalu tiba-tiba elektrikalnya mati, navigasinya mati. Nah, ini pun juga sebenarnya pembohongan publik. Karena pesawat semacam apapun juga kena cuaca yang buruk, tidak akan mungkin mematikan elektroniknya atau elektrikalnya ataupun navigasinya. Kalaupun cuaca buruk dan petir menyambar di mana-mana, di gambar nanti Anda bisa lihat, pesawat itu dilengkapi dengan static discharge di semua wing, di ujung, di belakang, di elevator, di radar, itu dilengkapi dengan static discharge. Tipe pesawat berbeda-beda, jumlah static discharge-nya pun berbeda pula, jumlah atau banyaknya. Fungsi dari static discharge itu untuk menyebarkan listrik. Petir itu kan mengandung listrik yang menyentuh pesawat. Pesawat semuanya mengandung listrik, dan arus listrik itu atau petir tadi disebarluaskan semuanya dengan static discharge tadi, sehingga pesawat ini bebas dari aliran listrik atau dari petir. Seperti itu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan electrical atau listrik bisa mati semuanya, navigasi bisa mati semuanya. Tapi dalam film it's okay lah ya, itu memang kemauannya si sutradara seperti itu, biarkan saja. Akhirnya sang pilot memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat atau emergency landing. Karena apa? Karena electricalnya itu yang seharusnya masih bisa menyimpan 30 menit diambil dari baterai, tapi dalam film ini dikatakan cuma 10 menit. Ya it's okay lah ya, itu tidak terlalu itu hanya untuk mempersingkat waktu supaya filmnya jangan terlalu panjang kalau sampai 30 menit. Katakan 10 menit. Si co-pilot pakai stopwatch, menghitung waktu, tinggal berapa menit lagi akan mendarat. Dipilihlah pendaratan yang menurut si kaptennya itu adalah aman. Yaitu dapatlah sebuah hutan yang obstacle-nya cukup rendah dan dia dapat mendarat dengan selamat. Nah, di sini lagi cerita tentang kejanggalan ataupun pembohongan publik yang mana para netizen, para orang awam tidak mengetahui. Di dalam sebuah pesawat apapun juga itu ada yang namanya ELT, Emergency Locator Transmitter. Ya, mana kalau katakanlah di pesawat Airbus. Di pesawat Airbus ada 3 ELT. 2 portable yang bisa dipegang-pegang, dipindah-pindahkan posisinya di depan. Yang satunya lagi nempel dengan pesawat, ada di belakang posisinya. Itu ELT, yang mana ELT itu mempunyai 3 frekuensi, 1 to 1.5, 243, dan 406 MHz. Frekuensi itu akan mengaktif atau activate apabila pesawat ini, amit-amit, pesawat ini crash dengan 5G atau lebih, maka si ELT atau transmitter itu akan transmit, mengeluarkan signal, yang mana signal itu akan ditangkap oleh Basarnas atau negara manapun juga tempat dia pesawat itu crash, mengeluarkan signal. Selain signal, kalau dari pesawat komersil itu akan terdengar
seperti begitu dan sangat mengganggu kuping, mengganggu pendengaran kita. Menunjukkan bahwa ada pesawat yang crash. Lalu di Basarnas itu sendiri ada keluar registrasinya. Kalau yang keluar registrasinya itu Papa Kilo, itu menandakan pesawat Indonesia. Dimanapun pesawat itu crash, itu apakah registrasinya N Amerika atau F Prancis, dimanapun di negara tersebut akan keluar datanya bahwa katakanlah misalnya pesawat si A crash di negara B, maka negara B bisa langsung tahu ini adalah pesawat A, negaranya A. Dia akan menghubungi Basarnas atau negara A bahwa pesawatmu ini crash di negara saya. Seperti itu. Jadi ada registrasinya. Kalau di pesawat lain cuma mendengar suara tidit seperti itu tadi yang sangat mengganggu pendengaran kita. Itu secara automatically akan activate atau akan on secara otomatis kalau pesawat itu crash dengan 5G atau lebih. Kalau seandainya crashnya seperti dalam film itu, dalam film Plane, di mana mendarat di hutan dan tidak terjadi hancur, seharusnya sang pilot juga akan meng-on-kan si ELT tadi yang posisinya ada di overhead di kokpit, ada gambarnya. Di-on-kan, maka si transmitter itu tadi akan mentransmit, alat itu akan mentransmit ke Basarnas atau ke SAR dimanapun juga si pesawat itu crash. Jadi langsung bisa ketahuan. Itu tidak dilakukan sama sekali. Belum lagi pada saat listriknya mau mati, seharusnya dinyalakan EPU. Tidak dilakukan karena kaptennya pemerannya bukan pilot. Dan sutradaranya pun juga bukan pilot. Jadi tidak mungkin sampai sedetail ini mereka melakukannya. Jadi saya coba mengkupas dari sisi seorang pilot. Kekurangan, kejanggalan dalam film itu. Kalau Anda nonton film Into the Night, itu lebih banyak lagi kejanggalan atau pembohongan publiknya. Coba silahkan Anda perhatikan film Into the Night. Nanti akan saya coba untuk bahas film Into the Night. Tapi yang kali ini adalah film Plane. Jadi pada saat dia mendarat, itu tidak dilakukan. Dan ada satu lagi, sebuah alat namanya ELBA. ELBA itu Emergency Locator Beacon. Ada yang ketiga adalah ULB. ULB itu Under Locator Beacon. ULB akan aktif apabila pesawat itu masuk ke dalam laut sampai kedalaman 6.000 meter atau 6 km. Dia akan aktif memancarkan signal. Dan juga kalau jarak untuk mendatar itu bisa mencapai sekitar 2 km atau sampai 3,6 km. Jadi semuanya di dalam pesawat ini semua dilengkapi dengan alat-alat pemancar untuk menunjukkan bahwa pesawat itu terjadi crash di mana, itu bisa diketahui oleh tim SAR-nya. Jadi ada 3 ELT, ada 3 di dalam pesawat, 2 portable, 1 fix, 1 ULB untuk di dalam lautan, dan 1 ELBA. Nah, apabila seseorang ataupun kru yang crash di daratan, yang mana si ELT tadi itu akan aktif apabila di-on-kan di kokpit atau di transmitternya itu sendiri. Ada juga gambarnya, Anda bisa lihat. Dia berupa seperti botol tinggi, ada antenanya, dicabut antenanya, dan ada switchnya on, off, dan arm. Arm itu akan activate apabila kena hentakan yang keras. On itu harus di-on-kan secara manual, dan posisi off dia akan activate. Activate-nya itu berkisar sekitar 200-an nautical miles jauhnya, dan jangka waktunya dia bisa hidup selama kurang lebih sekitar 2 atau sampai 3 hari lamanya. Akan membunyikan signal terus-terusan sehingga orang bisa tahu. Kalau ELBA, Emergency Locator Beacon, itu barangnya juga kecil sekali, sebesar baterai besar, mungkin sebesar baterai 2 biji.
dan dia akan mengaktifate posisi pesawat itu ada di mana, karena dia akan menentukan di mana FDR, Flight Data Recorder, CVR, Cockpit Voice Recorder itu berada. Contohnya pesawat crash di gunung. Kalau seandainya ELBA tadi tidak activate, tidak transmit, maka tim SAR tidak bisa tahu di mana pesawat itu crash atau jatuh. Dengan adanya ELBA, si ELBA itu akan menunjukkan bahwa di sini loh letaknya FDR atau CVR tadi. Sehingga tim SAR bisa langsung mendetek, oh posisinya ada di sebelah sana, dan disitulah terdapat FDR dan CVR-nya tadi. Jadi ELBA tadi fungsinya untuk orang bisa menemukan si CVR dan FDR. Kalau ELT tadi untuk mengetahui juga bahwa sebuah pesawat telah terjadi kecelakaan di darat ataupun di laut. Nah, inilah yang tidak dibahas di dalam film itu. Jadi saya mencoba untuk mengkupas dari sisi seorang pilot. Dan ada lagi kejanggalan lain. Di dalam sebuah hutan ada sebuah gudang. Ada gudang, lalu ada telepon, dan teleponnya bisa dipakai. Ini suatu yang tidak mungkin, tapi it's okay lah. Ini untuk membuat sebuah film ini menjadi bervariasi, supaya sang pilot ini bisa menghubungi perusahaannya dan juga menghubungi anaknya yang berada di luar negeri, bahwa bapaknya sekarang ini masih selamat, dalam keadaan selamat. Jadi itu teman-teman yang sudah saya bahas. Yang paling krusial atau esensial adalah soal ELT dan ELBA. Yang perlu Anda ketahui, itu tidak diceritakan di dalam film, sehingga ada yang missing di dalam film ini, sehingga Anda akhirnya sekarang jadi tahu kalau semua pesawat ada perlengkapan atau peralatan seperti itu. Dan sekali lagi, tips dari saya bagi Anda yang takut naik pesawat, tidak perlu takut lagi sekarang, karena pesawat dilengkapi tadi yang saya ceritakan. Ada static discharge-nya, ada di gambar. Static discharge itu ada terletak di seluruh wing sebelah kanan, sebelah kiri, di rudder maupun di elevator. Itu ada untuk menyalurkan, mengeluarkan arus listrik. Seperti halnya di rumah, ada namanya ground. Kalau petir menyambar rumah kita, maka arus listrik itu akan dikeluarkan lewat tanah. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menambah ilmu pengetahuan untuk Anda tentang dunia pesawat. Jadi kalau Anda belum nonton film Plane, silahkan nonton. Ini promosi gratis. Nah, dari situ Anda bisa buktikan bahwa apa yang saya ceritakan itu dapat Anda lihat semua yang ada di film itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti akan saya coba kupas film tentang Into the Night. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigo.